Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Zamzami. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Angkatan 2023. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan masalah bahasa Indonesia di kalangan generasi muda sekarang dan apa solusi yang akan saya berikan. Terima kasih. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan tersebut, bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun, kenyataannya yang terjadi sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah tercampur dengan bahasa gaul. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Bahkan dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tersebut. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh halayak ramai. Adapun tabel berikut yang memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti santuy dan sans yang berarti santai, gemai yang artinya gemas, sabi yang artinya bias, terciduk yang artinya terciduk, mantul yang artinya mantap betul, japri jalur pribadi, dan sampis sampah habis. Dapat dilihat bahwa jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku, penggunaan bahasa gaul di atas dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari. Selain kata yang terdapat pada tabel, masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Misalnya seperti percampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling dikombinasikan. Dapat juga berupa singkatan yang baik, kata yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku.
Selain itu juga bisa berupa bahasa-bahasa daerah yang memiliki pelafalan dan penulisan yang unik. Berikut adalah penyebab-penyebab masalah kebahasaan di generasi muda, yaitu pengaruh bahasa asing. Kemajuan teknologi dan media sosial telah membawa pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam percakapan sehari-hari. Ini dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya minat dalam membaca dan menulis. Beberapa generasi muda mungkin kurang tertarik dalam membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, yang dapat mengurangi pemahaman tata bahasa dan kosakata. Ketiga, penggunaan bahasa gaul dan singkatan. Generasi muda cenderung menggunakan bahasa gaul dengan banyak singkatan dan istilah asing, yang dapat merusak tata bahasa Indonesia yang benar. Keempat, kurangnya pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan formal mungkin kurang memberikan penekanan yang cukup pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan benar. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini bisa mencakup: 1. Peningkatan pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan formal harus memberikan lebih banyak penekanan pada pemahaman tata bahasa dan penggunaan yang benar. Kedua, promosi membaca dan menulis. Mendorong generasi muda untuk membaca lebih banyak dalam bahasa Indonesia dan menulis secara aktif dapat membantu meningkatkan pemahaman bahasa. Ketiga, kampanye kesadaran bahasa. Kampanye yang menyadarkan orang akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia dapat membantu mengubah perilaku dan juga persepsi. Keempat, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan aplikasi dan platform yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu generasi muda memahami dan menggunakan bahasa yang benar. Kelima, pentingnya bahasa Indonesia di media sosial. Menekankan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial dan dalam komunikasi daring lainnya. Itu dia pembahasan kita kali ini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zamzami. Asal apa, Cok? Jadi. Dari mana nih bacanya? Dari itu penggunaan bahasa. Berikut merupakan Dari apa, Cok? menurut Mulyana. Mana? Woi, awas. Iya. Buat video. Ada rayaku. Kau pula. Sudah. Jadi kesimpulannya yaitu masyarakat Indonesia. Kesimpulannya masyarakat Indonesia. Hai guys. halo. Itu bukan kacau mana? Kau tidur di mana, Jam? Sunset anjay. Cok ape anjir. Welcome guys, my channel. Hai. Halo.